Was it the voice? Was it the fire burning in me? Yo, halo guys, welcome to 8-bit channel burik ramah kuota anti ngelag guys. Film kali ini berjudul Ravenswood. Film ini menceritakan tentang tragedi kelam sebuah rumah sakit jiwa bernama Ravenswood. Diceritakan banyak pasien sakit jiwa yang tewas karena dijadikan bahan eksperimen sebuah alat terapi bernama terapi kejut elektrokonvulsif atau biasa kita sebut SCP. Rumah sakit jiwa ini pun akhirnya tutup dan menjadi rumah sakit angker. Oke, tanpa lama-lama dan banyak nego kayak emak-emak, langsung saja kita ke pembahasannya. Scenes diawali teriakan seorang perempuan yang sedang disekap. Namun ternyata itu hanyalah sandiwara sepasang kekasih yang lagi mabar. Tiba-tiba mata si cewek berubah menjadi biru. Dan scenes memperlihatkan seorang gadis yang berusaha melarikan diri. Tapi akhirnya berhasil ditangkap. Dan kemudian dibawa oleh 2 orang petugas rumah sakit jiwa. Jadi sudah pasti dia adalah pasien rumah sakit jiwa. 2 petugas itu membawanya ke sebuah ruangan dan meletakkannya di sebuah meja yang kita lihat digunakan oleh cewek di scene awal. Tidak lama setelah itu datang seorang dokter yang kemudian menggunakan sebuah alat terapi ke si cewek itu. Sebelum alat dinyalakan, si dokter menyumpal mulut si cewek menggunakan sapu tangan, lalu kemudian menyetrumnya hingga tewas. Lalu scenes berpindah kembali. Si cewek pun akhirnya dirasuki dan matanya pun berubah menjadi biru. Lalu kemudian dia mengambil sebuah alat bedah. Dan film pun baru dimulai. Lalu scenes berpindah ke 4 orang remaja yang sedang berlibur dan bersenang-senang. Bernama Carl, Sophia, Michael, dan Belle. Kemudian scenes berpindah. Sophia yang sedang menonton dikejutkan oleh Carl yang merupakan kekasihnya. Jadi Sophia ini begitu terobsesi oleh hal-hal berbau mistis. Hari ini Sophia mengajak Carl pergi kencan ke tempat horor. Si Neng mah senangnya kencan di tempat ekstrim bingit. Namun Carl tidak setuju karena dia sudah tak tahan ingin kuda-kudaan bareng si Sophia. Lalu si Sophia menjanjikan kencan kedua Carl yang tentukan jika hari ini dia mau menurutinya. Dirasa tawarannya menarik, Carl pun setuju. Malam pun poek. Dan mereka pun berangkat ke tempat yang mereka pilih. Ternyata tempat itu adalah Ravenswood. Di sana sudah ada Jack dan Emma yang akan memandu mereka. Mereka pun masuk ke dalam sambil dijelaskan panjang lebar dan diperlihatkan spot-spot terseram di rumah sakit itu. Dan sampailah mereka di ruangan paling seram, yaitu ruang terapi, tempat si dokter membunuh pasien-pasiennya. Lalu Sophia memberanikan diri untuk mencoba disekap di meja tersebut. Dia pun diikat di sana sambil dijelaskan. Lalu tiba-tiba listrik mati dan Sophia pun menjadi panik. Setelah dilepaskan, dia pun berlari. Jack yang mengejarnya akhirnya menemukan Sophia berada di kamar Sarah. Oke, jadi Sarah ini adalah pasien rumah sakit jiwa di scene awal ya guys. Jack yang sepertinya suka sama si Sophia mengajak dia ke ruangan generator sambil terus bercanda. Sampai di ruangan generator, Jack menanyakan apa yang terjadi pada Sophia di ruangan terapi tersebut. Awalnya Sophia tidak mau menjawab. Tapi karena dipaksa dia pun memberitahunya dan terungkaplah dulu Sophia pernah menggunakan alat SCT tersebut karena depresi. Setelah diperkosa, setelah itu Sophia pun pergi ke ruangan lain. Sementara itu di ruangan lain Carl malah adu jigong sama si Emma. Berpindah ke Sophia.
Saat di ruangan itu tiba-tiba ruangan terkunci. Jack yang mau menolong Sophia pun malah ikut terkunci di ruangannya. Hingga akhirnya semua pintu pun terkunci di rumah sakit tersebut. Carl dan si Emma yang dari tadi ngaduk pun dibuat terkejut. Si Emma yang sangat paham dengan apa yang terjadi menyuruh mereka untuk melakukan sebuah ritual di meja sekap. Lalu Emma pun membaca mantra. Spirit of the past, spirits that live in this place, we beseech. Spiritus bewohnt hoc loco. Di sini Sophia, dia yang terkunci, mendengar tangisan seorang dan setelah didekati ternyata itu adalah gadis di scene awal yang masih hidup dengan matanya yang masih biru. Lalu saat Sophia menatapnya, mata Sophia pun berubah menjadi biru. Keren. Di sisi lain, mereka yang telah berhasil menyelesaikan ritual segera keluar. Namun Michael kerasukan dan matanya berubah menjadi biru. Emma yang tahu Michael kesurupan segera mengajak mereka pergi ke mobil. Jack yang melihat mereka pun menghentikannya dan mengajak mereka kembali ke dalam rumah sakit. Di sisi lain, Michael yang telah dirasuki si dokter pun menemukan Sophia yang sudah dirasuki arwah Sarah. Lalu si cewek di scene awal berusaha menyelamatkan Sophia, namun dia pun tewas oleh si dokter. Sophia pun diseret namun berhasil diselamatkan oleh Carl dan kawan-kawan. Lalu mereka menjebak Michael di sebuah ruangan. Emma, get the rope from the smash window scare. What do you mean? All we need to do is just hold off Michael long enough so that... Karena menurut Jack, hantu dapat menyerap energi listrik, dia pun menyuruh Belle untuk menyalakan lilin di sepanjang lorong. Belle yang sedang menyalakan lilin tepat di depan kamar yang mengurung Michael. Dia pun mendengarkan kata-kata manis dari Michael. Di sisi lain, Carl memanggil-manggil Belle, namun tidak mendapatkan respon. Lalu tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu menggunakan kawat, dan dia pun tewas seketika. Lalu di ruangan lain, mereka menemukan Belle yang terikat. Kemudian mereka membagi tim untuk menangkap Michael. Belle dan Jack, Emma dan Sophia, dan mereka pun berpencar. Lalu Jack dan Belle mendengar teriakan dari sisi Sophia dan segera ke sana dan menemukan Emma sudah tewas. Lalu mereka melihat tangan Sophia yang penuh darah. Jack menuduh Sophia lah yang membunuh Emma, namun Sophia mengelak dan mengatakan bahwa Michael lah yang membunuhnya. Lalu Belle dan Jack membuat sebuah rencana untuk menangkap si dokter, yaitu dengan membuat Sophia menjadi umpan. Rencana pun dijalankan. Sophia yang diikat di meja dan mereka bersembunyi di lorong. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara Jack yang kesakitan dan seseorang pun mendekati Sophia yang ternyata adalah Belle. Lalu Belle menjerut-jerutkan kepala Sophia ke meja hingga pingsan. Lalu saat Sophia sadar kembali, Belle akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah si dokter. Dan dia juga yang telah membunuh Michael. Si dokter yang warna matanya sama dengan Belle buatnya tak disadari oleh siapapun. Si dokter pun menceritakan kejadian dulu bahwa yang membunuh pasien-pasiennya adalah Sarah menggunakan mesin SCT yang membuatnya dituduh telah membunuh pasien-pasiennya. Dan untuk melindungi rumah sakitnya dan mencegah Sarah membunuh yang lain, dia pun membunuh Sarah. Lalu si dokter yang dulu diketahui bunuh diri sebenarnya dikendalikan oleh Sarah. Jack yang terluka pun berusaha melawan Belle, namun tetap saja kalah. Sophia yang berhasil terbebas kemudian membenturkan si dokter hingga pingsan, dan kemudian membunuhnya menggunakan mesin acid. Jack dan Sophia yang berhasil membunuh si dokter, dan Sarah yang telah keluar dari tubuh Sophia pun segera keluar dengan menutup mata. Namun ternyata Sarah masih berada di tubuh Sophia dan terungkaplah yang dilakukan selama ini hanyalah sandiwara.
Apa yang dikatakan si dokter semuanya adalah kebenaran. Jack berhasil mengecoh Sophia dengan terus bertanya dan menusuknya. Namun karena dia terluka parah, dia pun tewas. Lalu bagaimana dengan Sophia? Apakah dia tewas atau selamat? Besoknya pagi pun terang. Datanglah seorang perempuan seksoi dengan mobil merah. Dia menemukan Sophia yang terluka, lalu matanya berubah menjadi biru. Dan seperti yang kita tahu, dia pun akhirnya membunuh Sophia lalu pergi menggunakan mobil. Dan film pun selesai, ending yang bahagia buat si setan kopet. Much better. Kesimpulan film kali ini, ternyata dua hantu yang selalu merasuki orang-orang itu adalah cewek di sisi awal yang bernama Sarah dan si dokter. Sarah yang selalu merasuki orang-orang untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut, dan si dokter yang selalu mencegahnya. Namun di sini kita diperlihatkan bahwa si Sarah lah yang baik. Namun ternyata si Sarah adalah penjahat utamanya. Sungguh plot twist yang membagongkan. Si dokter yang gagal kali ini pun membuat Sophia dapat keluar dari rumah sakit tersebut dan akan mencari korban-korban selanjutnya. Oke, mungkin saja video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, like and subscribe agar Mimin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, segitu saja video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, tinggalkan like dan subscribe agar Mimin lebih semangat dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.